Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida Farisya dengan NIM 43225017, jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Peradaban, akan menyampaikan hasil resum berjudul Cabang-cabang Filsafat. Materi ini saya baca dari buku pengantar filsafat untuk pemula karya Tika Yulianti, terbit tahun 2025 oleh penerbit Anak Hebat Indonesia di Yogyakarta. Materi ini memuat tentang penjelasan cabang filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, mari kita mulai ya. Filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami realitas secara mendalam dan menyeluruh. Dalam kajian filsafat ilmu, terdapat 3 landasan utama yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya membentuk kerangka berpikir yang utuh dalam memahami hakikat keberadaan, pengetahuan, serta nilai dalam kehidupan manusia. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat kebenaran, atau apa yang ada. Istilah ontologi berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi menanyakan apa yang benar-benar ada dalam realitas, bagaimana sifat keberadaan tersebut, serta bagaimana hubungan antara suatu bentuk keberadaan dengan yang lainnya. Dalam ontologi, manusia berusaha memahami realitas secara fundamental, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Realitas fisik mencakup segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera, seperti benda dan peristiwa alam. Sementara itu, realitas non-fisik mencakup hal-hal abstrak seperti pikiran, nilai, dan jiwa. Perbedaan realitas hanya bersifat materi, idealisme yang menekankan peran dan ide pikiran, serta dualisme yang memandang realitas sebagai gabungan antara materi dan non-materi. Ontologi menjadi penting karena menjadi dasar bagi cabang filsafat lainnya. Cara manusia memandang apa yang ada akan mempengaruhi bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan. Dari sinilah pembahasan berlanjut pada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan, mulai dari asal-usulnya, cara memperolehnya, hingga bagaimana kebenaran pengetahuan tersebut dapat dipastikan. Epistemologi berasal dari kata episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, epistemologi menanyakan bagaimana manusia mengetahui sesuatu, apa yang membuat pengetahuan itu dapat dipercaya. Selain itu, dalam konteks kepercayaan, wahyu juga dipandang sebagai sumber pengetahuan yang diyakini berasal dari Tuhan. Epistemologi juga membahas berbagai bentuk pengetahuan, seperti pengetahuan praktis tentang cara melakukan sesuatu, pengetahuan karena pengalaman langsung, serta pengetahuan proposisional berupa fakta atau pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Untuk menilai kebenaran pengetahuan, dikenal beberapa teori kebenaran. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Teori koherensi melihat kebenaran sebagai konsistensi dalam suatu sistem pemikiran. Sementara itu, teori pragmatis menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktisnya bagi kehidupan manusia. Epistemologi menjadi penting karena membantu manusia membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang keliru. Namun, pengetahuan tidak berhenti
pada soal kebenaran semata. Pengetahuan juga menimbulkan pertanyaan tentang nilai dan kegunaannya. Pertanyaan inilah yang dibahas dalam aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata aksia yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi menanyakan untuk apa pengetahuan digunakan, apa yang dianggap baik dan buruk, serta bagaimana pengetahuan seharusnya diterapkan dalam kehidupan manusia. Dalam aksiologi, nilai dibagi ke dalam dua cabang utama, yaitu etika dan estetika. Etika membahas nilai moral yang berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan estetika membahas nilai keindahan dan seni. Melalui aksiologi, ilmu pengetahuan tidak hanya dinilai dari kebenarannya, tetapi juga dari dampak dan manfaatnya bagi manusia. Ilmu pengetahuan dapat membawa manfaat besar, seperti meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan berbagai persoalan sosial. Namun, ilmu juga dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan tanpa pertimbangan nilai dan etika. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai ilmu bebas nilai, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa ilmu harus netral dan objektif. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan ilmu hampir selalu berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus disertai dengan pertanggungjawaban etis. Pengetahuan boleh berkembang secara bebas dalam pencarian kebenaran, tetapi penerapannya harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Nilai sendiri dapat bersifat moral, sosial, estetis, instrumental, maupun intrinsik, serta dapat dipandang sebagai objektif, subjektif, atau relatif tergantung pada konteksnya. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama dalam filsafat ilmu yang saling melengkapi. Ontologi membahas apa yang ada, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, dan aksiologi membahas bagaimana pengetahuan digunakan. Ketiganya membantu manusia dalam memahami realitas, kebenaran, dan nilai secara utuh dalam kehidupan. Demikian pembahasan singkat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan dalam filsafat ilmu. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami tidak hanya apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana cara memperoleh pengetahuan serta bagaimana seharusnya pengetahuan itu digunakan dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat.